Tuhan Shalom Bapak Ibu, bisa melambaikan tangan seberapa banyak pagi hari ini yang merindukan akan Tuhan. Haleluya. Ya, kita memasukin di penghujung tahun, di tahun 2023, di bulan Desember. Ini di minggu yang pertama, kita sungguh ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena di sepanjang tahun ini dari bulan Januari sampai hari ini ya kita bisa melewati hal-hal yang luar biasa, bisa menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan syukur karena Tuhan yang terus memberikan pemeliharaan untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucapkan syukur di awal bulan Desember di tahun 2023 ini. Kami boleh memasuki Tuhan di minggu yang pertama, dan kami percaya Tuhan di sepanjang tahun ini kami boleh melewati segala sesuatunya hari demi hari, waktu demi waktu, sampai pagi hari ini Tuhan kami boleh melihat akan kebaikan dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk pertolongan dan campur tangan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang, merendahkan hati. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong, memimpin, bahkan Tuhan Engkau yang mengurapi atas kami semuanya. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan menjamah akan setiap hati kami yang rindu, supaya Tuhan ketika kami boleh pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa kemenangan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya nanti di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kasih Tuhan sungguh mulia. Haleluya. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus,
untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan bagi hari ini. Sungguh mulia. Yes, kami tahu tulus dan sempurna Tuhan. Suaramu yang terbaik pagi hari ini bagi Tuhan. Dia yang terus menopang, menolong dalam hidup kita di tahun ini. Biar kami memberikan yang terbaik Tuhan. Haleluya. Hatiku sujud dan beriman, terpujilah Tuhan, pujilah dari dalam lubuk hatimu, dari dalam lubuk hatimu.
Raya Sakaya Rala Masuk. Haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Segala syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Syukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan rasakan hadiratnya di pagi hari ini menjamah setiap kita di pagi hari ini. Ini pujian kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang baik dalam hidup kami. Sekali lagi terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Kami mau terus mengucapkan syukur di pagi hari ini Tuhan. Kami mau berkata terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Terus Tuhan Kau yang akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami mau terus belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Kami mau terus belajar Tuhan di pagi hari ini untuk terus mempersembahkan yang terbaik melalui hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus mau bersorak-sorai. Kami mau terus meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, tiba saatnya di pagi hari ini kita mau bersama-sama berkumpul ya untuk menaikkan satu pujian bagi Allah yang hidup. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Mari kita pujikan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa. Katakan berdiri, berdiri di hadapan tata-Mu. Katakan satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang hidup dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Mari kita mau lebih semangat lagi, kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Katakan dari segenap suku, dari segenap suku dan bangsa. Berdiri, berdiri di hadapan tata Allah. Katakan
dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Selamat, sekali lagi katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, mana tepuk tangan dan sorak-sorainya bagi Tuhan. Haleluya. Ada satu nama yang berkuasa di bumi, satu-satunya. Siapa saudara? Yesus namanya, berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Kita mau tetap berdiri untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Katakan bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Dia Tuhan Allah kita. Mari lebih bersemangat lagi, berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertata dalam kemuliaan. Dialah, dialah Tuhan Allah kita, namanya Yes, berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi katakan betapa hebat. Amin. Dia berjaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi betapa, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, nama darah raja. Sekali lagi betapa, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama
Bapak Ibu bisa duduk kembali. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau terus minta akan pimpinan dan pertolongan-Mu. Di mana sepanjang tahun ini Tuhan, Kau yang sudah melingkupi, Engkau yang sudah menyertai akan hidup kami. Dan di harapan kami Tuhan, di tahun-tahun mendatang Engkau tetap menjadi Tuhan yang hebat, Tuhan yang terus memberikan pertolongan atas kami. Biarlah tangan-Mu terus bekerja Tuhan, menaungi, memberikan pertolongan. Meskipun banyak badai, meskipun banyak gelombang, Engkau tetap menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku, katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, katakan naungiku, naungiku, yes Tuhan, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, jiwaku tenang, jiwaku tenang, yes, dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Mari bersama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mungkin di tahun-tahun ini saya percaya kita ada dalam pergumulan. Ya, sepertinya kita sudah berdoa, kita sudah rajin ibadah kepada Tuhan, tapi Tuhan belum memberikan jawaban atas hidup kita. Tapi satu hal di sini yang mau saya katakan, saudara, Tuhan tetap memberikan pemeliharaan, Tuhan tetap melingkupi. Ya, meskipun banyak badai, banyak gelora dalam hidup ini, ya Tuhan tetap menopang untuk kita semuanya. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang. Mari angkat suaramu dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Kristus, lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya, amin. Dalam keheningan, mari bersama-sama di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
will be still in you. Sekali lagi. Di saat badai, saya serahkan kepada Pak Arif. Lora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenangkan kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kami menenangkan hati kami di hadapan Tuhan, meneduhkan jiwa kami, supaya kami bisa mendengar suara kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau mau berbicara kepada kami secara khusus. Engkau mau menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan, semakin hidup, dan semakin berguna, karena kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kami siap menerimanya. Kami siap mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Karena inilah Tuhan, tugas yang Tuhan hendak embankan kepada kami semuanya. Untuk itu Tuhan, mohon berkati urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja menaungi kami. Dan kami percaya, kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, kami siap untuk menyambut perkataan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang titik terendah. Ya, setiap kita masing-masing pasti pernah dibawa oleh Tuhan masuk dalam titik yang paling rendah. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ada orang yang harus mengalami sakit berkepanjangan, ada orang yang ekonominya harus ancur-ancuran, ada orang yang mengalami kecelakaan, berbagai hal. Seseorang bisa dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam titik yang paling rendah. Nah, seperti saya sampaikan, kenapa Tuhan itu bisa membawa seseorang masuk dalam titik terendah? Ada satu tujuan Tuhan yang mulia, yaitu supaya kita bisa menolong bagi orang lain sesudah kita mengalami semuanya. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama belajar pagi hari ini. Saya memberikan tema menjadi penolong bagi orang lain.
Kita langsung saja membuka dalam surat Roma pasal 15 ayat 1, kemudian kita lanjutkan dalam surat Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-18. Ya, sekali lagi tema kita adalah menjadi penolong bagi orang lain. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu 2 ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kemudian yang kedua dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pesan Rasul Paulus dalam surat Roma berkata, kita yang kuat. Saudara dan saya yang sudah mulai kuat, dikatakan wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Paulus berkata seperti ini karena Paulus melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang hidupnya sudah diberkati, sudah mengalami pemulihan, tetapi banyak sekali orang Kristen yang acuh tak acuh, tidak peduli satu dengan yang lainnya. Nah, dalam surat Roma ini Paulus mencoba menggugah hati jemaat. Apa yang dia gugah? Yang dia gugah adalah rasa saling peduli, dan Paulus dalam perkataan Roma 15 ini bukan berbicara soal uang, tetapi berbicara soal perhatian. Ya, kalau kita berbicara soal uang, mungkin uang dalam takaran tertentu sudah tidak lagi bisa tidak dinikmati. Tetapi kalau seseorang memberikan perhatian secara khusus, maka perhatian itu akan selalu diingat, bahkan mungkin akan diingat sampai mati. Makanya Paulus yang hari itu juga sebenarnya secara finansial tidak terlalu baik, tetapi dia mempunyai hati yang mengasihi sidang jemaat. Sehingga dia berkata untuk berbagi bahwa kita yang kuat wajib, ya, ada satu kewajiban yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Bapak Ibu mungkin kadang-kadang berjumpa dengan orang yang kaya, duitnya banyak, kemudian orang kaya itu kadang-kadang mungkin sharing dengan sahabatnya yang mungkin dari kalangan yang lebih rendah. Orang kaya itu bisa cerita, aku lagi gak kuat. Kira-kira seperti itu. Makanya masalah kekuatan hati ini bukan hanya dimiliki oleh orang kaya. Kekuatan hati itu bisa dimiliki oleh siapapun. Ya, kalau kita kadang-kadang berpikir, oh kalau yang itu hebat, tidak perlu penghiburan. Kalau Bapak Ibu belajar dari perkataan surat Rasul Paulus, di situ Rasul Paulus pernah disegarkan oleh seorang yang bernama Onesimus. Dia berkata, aku berulang-ulang disegarkan oleh saudaraku seiman karena dia selalu berkunjung ke penjara yang memenjarakan aku. Jadi Rasul Paulus sendiri sebagai seorang rasul yang kelihatannya hebat, dia punya masalah. Kadang-kadang dia berkata, aku enggak kuat. Makanya dalam surat-surat Rasul Paulus, dalam surat Korintus, dalam surat Filipi banyak diceritakan bagaimana dia harus menanggung derita, bagaimana dia harus menanggung dera. Sama mungkin Bapak Ibu sebagai sidang jemaat melihat seorang pendeta hamba Tuhan di atas mimbar kelihatannya bisa ngomong banyak, bisa cerita ini dan itu, kelihatannya penuh dengan senyum. Coba kadang-kadang Anda ngobrol dengan hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan itu bisa curhat kepada Bapak Ibu. Dan yang intinya apa? Intinya hamba Tuhan pun perlu didukung di dalam doa. Banyak salah persepsi yang pada akhirnya apa? Orang tidak mau berhubungan dengan hamba Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini satu contoh. Dia disegarkan, tetapi dia juga menyegarkan orang lain.
Nah, kenapa Rasul Paulus bisa melihat atau memberikan perkataan ini? Karena dia melihat pendahulunya, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kita lihat kembali dalam Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus itu pribadi yang dari mulai lahir sampai dengan mati itu full penderitaan. Saudara pernah nggak baca ayat firman Tuhan, Yesus ulang tahun gitu pernah? Nggak pernah. Jadi artinya Bapak Ibu yang mungkin menganggap bahwa penderitaanmu lebih berat daripada Yesus, saya berkata penderitaanmu lebih ringan. Kenapa? Dalam penderitaanmu itu masih ada orang yang mengingat kamu kemudian mengucapkan selamat ulang tahun, akan lumayan. Yesus nggak pernah loh diulang tahun nih. Tapi lihat firman ini berkatanya jelas. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Di sini saya sengaja beri gambar lilin. Kenapa lilin? Lilin itu mampu memberikan penerangan kepada situasi gelap. Tetapi lihat, batang lilin itu secara perlahan itu habis. Itu lilin. Di dalam Alkitab banyak ditulis tentang bicara soal terang. Ada yang datang dari lentera, ya candle. Kalau lentera ketika menerangi sesuatu, yang habis bukan tubuhnya, tetapi minyaknya. Minyak bicara soal apa? Bicara soal sukacita. Minyak itu bicara soal kekuatan. Minyak itu bicara soal damai. Kadang kita sebagai seorang yang mau memberikan pertolongan atas orang lain, saudara bisa kehilangan sukacita. Saudara bisa kehilangan rasa damai. Saudara mungkin bisa habis-habisan. Tapi yang perlu diingat, Anda sudah jadi berkat meskipun saudara harus habis. Sedemikian juga dengan keadaan lilin. Memberikan terang di tempat yang gelap sampai tubuhnya sendiri itu habis. Yang seperti ini hampir orang tidak mau melakukan. Tetapi belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, dia rela melakukan banyak hal. Kenapa? Dia memiliki kasih yang besar. Makanya melalui setiap pencobaan, melalui setiap problem-problem yang Bapak Ibu pernah alami, saya yakin problem-problem itu pada akhirnya nanti akan menjadikan Anda kuat, kemudian Anda bisa menjadi penolong bagi orang lain. Amin. Ya seperti berulang kali saya ceritakan kepada Bapak Ibu, saya pernah mengalami sesuatu yang nyaris saya terpuruk habis-habisan. Karena apa? Mengalami kerasukan, mengalami sebut aja kentir begitulah, gila. Berbulan-bulan, pulih hampir 3 tahun. Detik ketika saya sedang mengalami peristiwa itu, wah rasanya nggak karu-karuan. Tidak bisa kerja, ekonomi merosot, keluarga tidak terurus, semuanya nggak karuan. Tapi ketika saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Saya buktikan kata-kata saya terjun dalam pelayanan. Dan yang saya alami ketika saya mulai terjun dalam pelayanan, saya bisa menolong orang-orang yang pernah mengalami sakit jiwa, yang pernah mengalami kerasukan, yang pernah mengalami gangguan-gangguan jiwa, mereka yang stres, mereka yang depresi. Kenapa saya bisa lakukan itu? Saya pernah mengalami. Banyak orang yang tidak mengalami peristiwa seperti saya untuk melayani orang sakit jiwa, mereka takut. Kenapa takut? Nanti kalau diserang gimana? Kira-kira seperti itu.
Tapi ketika saya pernah melayani, saya tahu kenapa orang itu sampai menyerang, kenapa orang itu sampai marah-marah, kenapa orang itu sampai mukul-mukul. Saya tahu. Sehingga dari peristiwa yang saya alami, saya bisa meredam. Makanya pagi hari ini saya memberikan tujuan mengalami ujian praktek dan kemudian lulus, dan yang kemudian kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bapak Ibu mau jadi kepanjangan tangan Tuhan? Amin. Firman Tuhan itu berkata dengan jelas, kamu bukan lagi ekor, tetapi kamu kepala. Kamu tidak lagi berhutang, tetapi kamu menghutangi. Anda senang berhutang atau senang menghutangi? Coba pilih salah satu. Yang suka berhutang angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Anda yang suka menghutangi angkat tangan. Cuma 1, 2, Pak Eko tok yang angkat tangan, itu pun malu-malu cuma gini tok. Gini Pak. Nah, menghutangi. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu, Anda harus bisa menghutangi, jangan mau berhutang. Kok enggak ada amin ya? Kalau saya seperti Pak Eko, lebih baik memberi daripada kita harus berhutang. Kenapa? Firman Tuhan sudah memberikan catatan. Kamu bukan ekor, kamu kepala. Kamu tidak berhutang, tetapi kamu menghutangi. Nah, itu seperti lilin. Kadang-kadang Anda menghutangi orang, mungkin bisa nggak dibayar. Nah, kita yang tidak siap untuk menghutangi orang yang tidak bayar, rasanya hati itu mesti sakit. Tapi kalau Anda mau berpikir bahwa ketika Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain, artinya Tuhan sudah memberikan kemampuan yang baru atas dirimu. Iya, Anda bisa menghutangi orang lain karena Anda punya. Kalau Anda nggak punya, lain perkara. Tetapi Tuhan mengajak bahwa, engkau dibawa oleh Tuhan masuk dalam ujian praktek yang paling tidak enak. Oke, hari ini kamu berhutang nggak masalah. Tapi yang paling penting, engkau punya niat untuk bayar. Kenapa harus punya niat untuk bayar? Karena itu sesuatu yang pasti di hadapan Tuhan itu berharga. Tapi kalau engkau memang sebenarnya mampu ndak niat bayar, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Karena engkau bisa dihabisi oleh Tuhan. Saya punya beberapa pengalaman yang seperti itu. Ya, saya berpegang kepada perkataan firman Tuhan. Kamu bukan lagi ekor tetapi kamu kepala, kamu tidak lagi berhutang tetapi kamu menghutangi. Suatu hari saya memberikan sebuah nasihat kepada seorang yang hari itu berhutang. Orang itu saya beritahu, Bu, ibu harusnya kan bisa bayar utang. Tapi ibu ini berdalih. Dalihnya apa? Wah, saya mepet dan lain sebagainya. Saya cuma memberi perkataan, ibu beli handphone baru bisa. Ngeriditkan sepeda motor buat anak bisa. Beli iPad bisa, beli ini itu bisa. Kenapa bayar hutang kok enggak mau? Masih saja beralasan bahwa semuanya mepet. Saya bilang, hati-hati loh. Kamu sudah di dalam Tuhan, kamu tidak mempermuliakan Tuhan tetapi kamu mempermalukan Tuhan. Hati-hati. Setahun berjalan, 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, kelihatannya enggak masalah. Tapi begitu mulai masuk tahun ke-4, ke-5, sampai hari ini, semuanya habis. Dan yang ada apa? Penyesalan. Saya memberikan contoh, ada seorang yang hari itu juga sama mepetnya. Gajinya kecil, kebutuhan rumah tangga besar. Dia bertobat, dia minta saran kepada saya, Pak Arif,
saya punya hutang tuh banyak. Tapi saya kesulitan untuk bayar. Terus caranya bagaimana? Saya cuma bilang, di hadapan Tuhan kalau engkau punya niat, Tuhan pasti buka jalan. Hari itu dia berkata, mosok, ya buktikan saja. Hari itu dia hanya membayar hutang itu per bulan kalau nggak salah cuma 500.000. Gajinya kalau seandainya buat bayar utang itu tinggal sedikit. Tapi saya bilang, Pak, bayar saja terus nanti buktikan. Bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dan menolong hidupmu. Akhirnya dia bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tiba-tiba dia telepon saya, Pak Arif, puji Tuhan. Saya tanya, kenapa? Orang yang menghutangi saya kemarin telepon saya. Terus dia berkata, Pak, hutangnya Bapak lunas. Loh kok lunas, masih banyak loh Pak. Tidak apa-apa. Hatiku tergerak untuk memberikan pelunasan. Itu cara kerja Tuhan. Hari ini orang itu bagaimana? Sangat diberkati Tuhan. Anda mau diberkati Tuhan? Jadilah penolong bagi orang lain. Saya berani pastikan hidupmu pasti diubah. Yang hari ini merasa terpuruk, yang hari ini merasa, wah aku kehabisan daya. Anda harus tetap percaya Tuhanmu pembelamu. Nah sekarang kita akan bersama-sama eksposisi mulai dari ayat 1, Ibrani pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, kunci agar kita ini bisa menjadi penolong bagi orang lain. Yang pertama, kita harus rela untuk dilatih terlebih dahulu. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3, rela dilatih lebih dahulu. Seorang yang hidupnya sukses, tidak tiba-tiba sukses. Sama Anda yang hari ini S1, S2, S3. Saya percaya Anda mengawali sekolahmu itu pasti dari mungkin, kalau zaman dahulu mungkin belum ada playgroup, paling tidak harus masuk TK dulu. TK, SD, SMA. Masuk bangku kuliah, lulus, kepengen S2, kepengen S3. Coba Anda mulai kenang lagi Anda yang sekolah dari SMA selesai, S1, S2, S3. Bagaimana penderitaanmu sekolah? Saya pernah ngobrol dengan anak-anaknya Cik Chen. Dr. Chris hari ini ahli kebidanan, Opjin. Saya tanya, Chris, enak ya jadi dokter? Dia dengan lembut berkata, Om, mumet. Loh mumet gimana? Dokter kan nanti sebentar lagi laris. Dokter kandungan lagi. Cuma pegang perut, coba berapa ratus ribu. Loh megang. Anda yang tidak sekolah Opjin, coba pegang perutnya orang lain. Diamuk. Sudah megang, dibayar. Tapi dia cerita, dosennya killer. Lagi enak-enak tidur, jam 2 pagi tahu-tahu ditelepon. Harus bangun. Kurang tidur. Kalau jaga di rumah sakit, di bangsal khusus, baru mau ngeliat, diketok sama suster. Dokter, ada yang mau melahirkan. Gawat kondisinya. Coba bayangkan dari keadaan tidur, lagi mungkin 10 menit, dibangunkan dengan cara mengagetkan, pusing enggak? Tapi itulah cara supaya apa? Menjadi orang yang sukses. Anda yang sekolahnya mati-matian, Anda yang sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, Anda hari ini berkata, wah puji Tuhan,
hidupku diberkati. Sama seseorang yang mau menjadi alat bagi Tuhan, penolong bagi orang lain. Seperti halnya Tuhan Yesus Kristus, dia selama hidup mulai dari detik datang ke dunia, lahir di kandang domba. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, Bapak Ibu lahirnya minimal di dukun bayi, bukan kandang domba. Anda lebih baik. Yesus itu menderita, merana, prihatin. Lampinnya, kain untuk nutup tubuhnya, itu saja kain bekas. Coba bisa dibayangkan. Bertumbuh sedikit dewasa, belum usia 12 tahun, dia sudah dicerca habis-habisan. Anak haram, anak najis. Mulai bertumbuh dewasa sudah mulai diungkit-ungkit, kamu cuma anak orang tukang kayu. Ketika terjun dalam pelayanan, dia dituduh punya kekuatan setan dan lain sebagainya. Dituduh sesat, dituduh nggak benar dan lain sebagainya. Makanya firman Tuhan di sini dalam Ibrani 2 ayat 18, ayatnya berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Ayo saudara yang pernah mengalami penderitaan karena pencobaan. Begitu ada pencobaan lagi datang, saudara cuma berkata, biasa. Ora popo, enteng, biasa. Tapi coba kalau Anda orang yang semuanya serba enak, kena sedikit masalah saja saudara sudah langsung, aku tidak kuat. Nah, tugas kita semua yang hari ini sudah merasa kuat, datangi orang-orang yang lagi sedang mengalami kelemahan. Beri kata-kata penghiburan, beri pengertian bahwa ini loh cara kerja Tuhan. Yesus selama hidup, dia datangi orang banyak. Ya kalau Anda lihat gambar-gambarnya, Yesus memeluk, Yesus memberikan uluran tangan, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia pernah ngerasakan istilah Jawa apa ya? Tidak diwongke, tidak dihargai. Lah Anda yang hari ini sekarang sedang mengalami sesuatu yang berat, kadang-kadang Anda frustasi. Anda mungkin dengar firman Tuhan pagi hari ini berkata, Pak, penderitaan itu enggak gampang. Persoalan yang sedang aku alami ini saja aku lagi enggak kuat. Kok sekarang Bapak bicara soal untuk tolong orang lain, ngurusi awake dhewe angel, kira-kira begitu. Alkitab yang kita miliki ini punya semua jawaban. Yuk sekarang kita lihat Ibrani 2 ayat 1, tolong dibacakan. Ibrani 2 ayat 1. Begini firman Tuhan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Iya. Kalau Anda yang hari ini sedang dibawa oleh Tuhan menuju satu titik untuk bisa jadi penolong bagi orang lain, kemudian Anda berkata, saya lagi enggak kuat. Tuhan memberikan anjuran ayat 1, karena itu kamu yang lagi tidak kuat harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kenapa Anda kadang-kadang pada waktu sedang mengalami persoalan penderitaan Anda berkata, aku enggak mau ikut Tuhan lagi. Sudahlah cukup sampai di sini saja aku ikut Tuhan. Ke gereja sudah enggak mau. Kenapa? Anda hopeless. Kenapa Anda hopeless? Kenapa Anda kehilangan pengharapan? Karena ayat ini berkata, Anda tidak teliti sewaktu Anda mengikut dalam kekristenan yang hari ini kita ikuti. Loh Pak, kok enggak teliti gimana Pak? Saya kalau dengerin firman tuh serius loh. Iya.
Firman Tuhan memberikan catatan. Mendengar tapi tidak mendengar. Melihat tapi tidak melihat. Memang kita dengar firman, tapi kenapa waktu ada goncangan kok kita nggak kuat? Ayat ini berkata karena kita tidak teliti. Makanya anjurannya adalah karena itu kita yang sedang mengalami penderitaan harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa sih yang pernah kita dengar? Yang saya dengar di dalam Alkitab yang saya miliki, yang kita miliki. Isi Alkitab ini ya ceritanya tentang semua penderitaan. Sukses ada, bahagia ada, senang-senang juga ada. Tapi Alkitab kita ini lebih banyak bicara soal penderitaan. Nah sayang kita kurang teliti. Loh Pak, kalau Bapak bilang saya kurang teliti, buktinya di mana? Sekarang kita lihat dalam Matius 5, ayat 10 sampai 12. Ya, tolong ditampilkan PowerPoint-nya, sudah saya catat, oke. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau Anda berkata, oh saya sudah teliti, tapi Anda tidak kuat, ya coba ini ayatnya. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Kristen sejati rela hatinya teraniaya. Ya ini ayatnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Anda semakin benar, semakin ada banyak orang yang tidak suka kepada Anda. Loh kok bisa Pak? Iya. Iblis bisa menjadikan orang, mungkin itu orang dekatmu, tiba-tiba tidak suka. Kemudian mulai memberikan yang namanya tuduhan. Orang dituduh tuh hatinya teraniaya, bukan tubuhnya. Tubuh dianiaya kita bisa lapor polisi. Tapi kalau hati yang teraniaya ini, kita mau lapor kepada siapa? Padahal ini sesuatu yang paling sensitif. Ketika hatimu dilukai, ketika hatimu ini disakiti, engkau pasti akan bertanya, salahku itu apa? Tuhan memberikan jawaban, oleh sebab kebenaran. Makanya orang semakin benar, pasti tuduhannya akan semakin banyak. Kenapa dituduh semakin banyak? Iya, supaya orang itu enggak kuat. Kenapa orang itu kok diajak supaya tidak kuat? Iblis tahu. Orang yang teraniaya itu sebenarnya adalah orang-orang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah memiliki surga. Katakan amin. Ini ayatnya. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya. Sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau hari ini hatimu seringkali sakit, engkau merasa aku kok kenapa tidak dihargai, kenapa semua hal yang aku lakukan kok salah semua. Karena engkau punya surga. Iblis gak senang kalau Anda punya surga, makanya sebelum Anda menempati surgamu itu, Iblis mencoba gagalkan. Terus apa lagi? Ayat 11. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan cuma berkata, berbahagialah.
Saya dahulu waktu masih baru-baru dalam pelayanan, saya terjun dalam pelayanan. Peristiwa yang namanya fitnah, perkataan-perkataan kotor dan lain sebagainya itu membuat saya tuh nggak kuat. Saya hanya bisa lari kepada senior saya, Pak Bekti. Saya datang kepada Om Bekti. Om, sambil merebus mili. Om, kalau saya sudah begitu, Om Bekti cuma tanya, ada apa lagi Arif? Saya jawab, saya enggak kuat Om. Nah terus, saya mau mundur saja. Terus, ya saya enggak kuat Om, saya bilang gitu. Dia tanya kepada saya begini, Arif, kamu kalau dengan Tuhan Yesus baik mana? Saya jawab, Om ini aneh. Ya baik Tuhan lah Om, kok malah baik saya kan nggak mungkin. Mantuk-mantuk. Kamu sama Musa baik mana? Baik Musa Om, saya bilang gitu. Lah iya, Musa yang lebih baik dari kamu, Yesus yang lebih luar biasa dari kamu. Itu saja ngalami itu semua. Apalagi kamu itu siapa? Dengan hanya nasihat seperti itu saya langsung lerem. Saya langsung mantuk-mantuk, ya benar ya. Anda yang hari ini sedang tidak kuat, Anda dengan Yesus baik mana? Halo? Baik Yesus. Anda dengan Musa hebat mana? Hebat Musa. Lah ya dua orang itu aja dianiaya, difitnahkan dengan segala yang jahat. Nasihatnya Om Bekti hari itu kepada saya terima. Tetapi apakah sudah itu saya langsung wah kuat begitu? Enggak. Setengah tahun lagi datang, Om saya enggak kuat lagi. Ada apa lagi? Saya cerita ini loh Om, hati saya enggak kuat. Om Bekti cuma gini lah, sambil gitu aja. Saya dalam batin gini, disambati cuma ngono tok. Dia terakhir cuma jawab begini, Arif, waktu hatimu disakiti dagingmu cuil enggak? Enggak Om. Ya sudah, wong dagingmu enggak cuil aja kok, ora kuat. Sama hari ini Anda yang sedang disakiti, dagingmu cuil enggak? Boten. Ya sudah, diterima saja. Kadang-kadang hamba Tuhan berkata seperti ini, jemaat akan berkata, Bapak tidak tahu perasaan hati saya. Sing ngomong sopo, wong aku yang ngalami. Oh Bapak sekarang enak naik mobil. Emangnya saya nggak pernah jalan? Emangnya tiba-tiba ujuk-ujuk punya mobil? Kan enggak juga. Semuanya ada prosesnya. Orang mungkin akan berdalih, enggak, pokoknya hidup yang kacau itu cuma milik saya. Ini loh ayat 12 terakhir. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya apa? Penderitaan yang sedang kau alami bukan hanya dirimu tok sendiri yang sedang mengalami. Tetapi semua orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti hidupnya akan mengalami yang namanya penderitaan. Jadi sudah tidak ada alasan lagi Anda berkata aku enggak kuat. Kenapa? Anda dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih kuat. Mbok yang aminnya keras itu amin begitu. Amin. Anda dipersiapkan Tuhan untuk lebih kuat. Makanya cara Tuhan yang kedua untuk kita semua yang ingin menjadi penolong bagi orang lain. Yang kedua, harus rela direndahkan. Wah ini yang paling berat. Rela direndahkan. Ibrani 2 ayat 7 dan ayat 9 tolong dibacakan.
namun Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ke-9, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Iya, 2 kali dikatakan, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dibandingkan siapa? Malaikat. Yesus itu tahtanya mulia di surga, diizinkan oleh Bapaknya Allah Elohim turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dibuat lebih rendah daripada para malaikat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, kita manusia dibandingkan dengan malaikat, derajatnya lebih tinggi mana? Yang lebih tinggi malaikat coba angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Yang lebih tinggi manusia dibandingkan malaikat angkat tangan. 20% yang angkat tangan. Yang 80% mungkin bingung atau mungkin tidak tahu. Bapak Ibu saya beritahu, kita manusia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa Yesus dikatakan sedikit lebih rendah daripada malaikat? Karena detik itu dari satu pribadi penguasa surga, derajat itu diturunkan. Makanya lihat, manusia kita yang harusnya derajatnya lebih tinggi daripada malaikat, karena kita di dunia ini sepertinya sedang mengalami banyak penderitaan, kita berpikir malaikat itu bisa nolongi kita. Makanya engkau seringkali berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatmu satu saja untuk menolong hidupku. Tuhan bisa tolong itu memang. Tapi jangan lupa surat Korintus berkata, kita orang benar, orang percaya di dalam Tuhan, nanti kita akan menghakimi para malaikat. Makanya dalam peristiwa Ibrani 2 ayat 7 dan ayat 9 dikatakan tentang Yesus sedikit lebih rendah. Karena apa? Dia mengambil rupa hamba. Nah, sebagai rupa hamba di dalam dunia, dia memiliki roh, jiwa, tubuh. Kita manusia juga memiliki 3 unsur yang sama, roh, jiwa, tubuh. Makanya kita manusia disebut makhluk sosial yang paling tinggi. Kalau malaikat itu bagaimana statusnya? Malaikat itu hanya punya roh. Sudah itu tok. Tubuh dia enggak punya. Makanya malaikat meskipun kita berpikiran bahwa malaikat itu sempurna, kita jangan seringkali salah bicara, sempurna kayak malaikat. Enggak, malaikat itu enggak sempurna. Untuk itu kita harus sadar, ketika kita sedang mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami, dia rela direndahkan. Kenapa itu kok harus diterima dan harus dilakukan? Ayat 9 berkata, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi kalau saudara sedang mengalami yang namanya penderitaan seperti yang Yesus pernah alami dengan penderitaan, itu ternyata adalah anugerah. Makanya saya berkata, kalau Anda menderita, kabar baiknya penderitaanmu adalah anugerah. Ada yang berkata amin? Atau masih mikir? Penderitaan itu anugerah, kasih karunia. Loh kok bisa Pak? 1 Petrus 2 ayat 19 kita perhatikan.
1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Makanya kalau Anda dituduh, Anda berkata, puji Tuhan, walaupun itu enggak gampang. Kalau Anda difitnah, puji Tuhan, walaupun itu enggak gampang. Seminggu yang lalu, saya ketemu dengan seseorang, saya tanya, bro, bosmu gimana, sudah sembuh? Belum bro, teman saya berkata gitu. Lah terus piye, kok ndak jadi dilayani? Ya kui, teman saya berkata begitu. Loh kui apa? Wong kui wegah dilayani kui. Loh kok bisa? Ya kui toh kasusmu. Loh kasus apa ya? Ya kasusmu di Temanggung itu. Loh kasus apa? Loh masa kamu nggak tahu? Ya kasus apa? Kasus fotomu loh. Saya langsung, saya terketawa. Terus saya tanya, emangnya kamu tahu fotonya itu seperti apa? Enggak tahu sih, cuma aku udah tanya sama Pak Bekti. Dia bilang gitu. Terus apa Pak Bekti? Berita hoax, fitnah kok diurusi. Kira-kira gitu. Terus saya bilang, nyoh aku tesin di fotonya tak dudui. Bener ora beritanya? Loh kok beda? Beritanya dengan gambarnya kok beda? Itulah firman Tuhan yang berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Hari ini penderitaanmu apa? Engkau mungkin dituduh, engkau mungkin dicaci maki, engkau mungkin harus menanggung kesalahan orang lain yang tidak kamu lakukan. Anda harus berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena ternyata Engkau masih memberikan kepadaku kepercayaan. Loh diberi kayak gitu kan kepercayaan, samalah. Bapak Ibu saya beri gambaran yang mungkin lebih analogis. Bapak Ibu punya pegawai. Pegawaimu mungkin tua, tidak terlalu pinter. Tapi kalau Anda mau setor uang ke bank, selalu perintahkan pegawai itu. Pak, ke bank ya, ini uangnya sudah tak siapkan. Tanya, berapa bos yang mau saya setorkan? 2 miliar. 2 miliar. Bos jangan saya bos, yang lain saja itu yang lebih pinter. Bos cuma bilang, kongkon ora gelem. Wis kono mangkat. Lah nanti kalau hilang gimana bos? Cerewet, mangkat. Kepercayaan itu pasti ada tanggungan. Apa itu ya tanggung jawab? Sama kalau Anda hari ini harus mengalami penderitaan, Anda sedang dipercaya oleh Tuhanmu. Podo menang wae. Anda dipercaya. Loh kenapa Anda dipercaya? Ya firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuanmu, tidak melebihi kekuatanmu. Makanya Anda diberi pencobaan, ya saudara tetap ada sampai hari ini. Anda tidak akan pernah mati gitu kan, enggak. Artinya apa? Di situ Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepadamu karena Tuhan tahu kamu sebenarnya kuat. Makanya ketika seseorang itu direndahkan,
Seperti halnya Yesus direndahkan oleh Bapa di surga. Dia dikirim dari tempat yang mulia menjadi tempat yang tidak baik. Yesus selama di dunia, dia selalu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Yuk kita lihat Filipi 2 ayat 6-8. Perhatikan. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak pernah mempertahankan statusnya dirinya dia sebagai Allah. Meskipun dia tahu dirinya Allah. Kenapa dia bisa lakukan itu? Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri itu artinya apa? Melepas atribut. Sama seorang manusia menjadi seorang polisi, waktu pakai seragam polisi, di mana-mana dihormati. Ketemu orang sipil pun, orang sipil ketemu dengan polisi langsung berkata, siap, siap dan, padahal kan bukan komandannya. Karena apa? Pakai atribut. Tapi coba, polisi atributnya dilepas. Pakai celana kolor. Ada orang ketemu langsung, siap dan, ada? Kan enggak ada. Diundangnya langsung beda. Piye Kang? Sokondi, macul. Loh padahal polisi. Sama Yesus pada waktu dia hidup di dunia, dia melepaskan atribut kealahannya. Makanya sewaktu dia mulai melepaskan atributnya, orang menghina dia tuh habis-habisan. Sama dirimu kalau sedang dihina oleh orang habis-habisan, engkau dipersalahkan, mungkin anakmu nyalahkan, suamimu nyalahkan, istrimu nyalahkan, semua nyalahkan. Kenapa? Atributmu lepas. Sehingga orang dengan sendirinya itu akan senaknya sendiri. Dan yang Yesus lakukan, waktu dia melepas atribut, firman ini berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudah dia cuma nunduk terus. Sampai mati. Dan endingnya dia mendapatkan penghormatan dan kemuliaan. Mendapatkan nama di atas segala nama. Sampai kapan ya? Sampai detik ini. Sampai detik ini sudah 2000 tahun lebih. Yesus dahulu menderita, sampai hari ini dia dimuliakan. Sama harapan saya ketika saudara nanti bisa menolong bagi orang lain. Sampai beberapa generasi Anda akan terus diingat. Terus diingat. Terus diingat. Dan yang terakhir, kalau Anda ingin menjadi penolong bagi orang lain, kita harus mau direformasi terlebih dahulu. Pemerintahnya Soeharto waktu itu direformasi. Apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan agar bisa sempurna. Itu reformasi. Berbeda sekali dengan restorasi. Kalau restorasi itu hanya memulihkan keadaan menjadi semula. Beda lagi dengan transformasi. Transformasi itu harus mengalami perubahan bentuk. Anda bukan ulat, Anda bukan kupu-kupu. Tapi yang kita perlukan adalah direformasi oleh Tuhan. Yesus mengalami reformasi oleh Allah Bapanya di surga. Saudara perhatikan ayat 10 dari Ibrani 2. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Bapak Ibu perhatikan yang sudah tulisan hijau. Juga menyempurnakan Yesus dengan penderitaan.
Loh, kalau diberi pertanyaan Yesus itu kurangnya apa? Bapak Ibu, saya beritahu, Yesus itu secara roh sempurna. Tapi secara daging, secara manusianya, dia belum sempurna. Makanya untuk mengalami segala sesuatu itu sempurnanya total, roh, jiwa, tubuh, dibawalah masuk dalam penderitaan. Orang kalau banyak mengalami penderitaan, orang itu pasti sikap hatinya akan menjadi bijak. Itu pasti. Terutama yang masih berangasan. Orang berangasan pasti akan dibawa Tuhan untuk apa? Ditaklukkan. Sampai benar-benar teluk, benar-benar aku nyerah. Kamu nggak mau nyerah sama Tuhan, Tuhan akan tekuk terus. Kenapa? Itu yang nanti akan menjadi penentu. Jiwamu mau takluk enggak? Jangan kita sekarang dalam keadaan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, kita semakin keras, jangan. Engkau akan capek. Yesus benar-benar takluk. Makanya dia berani melepaskan atributnya, dia mengosongkan dirinya. Untuk apa? Mencapai kemuliaan. Untuk bisa dia menjadi penolong bagi orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya dia dalam penderitaan semakin keras, semakin melawan semua orang. Pertanyaannya, ada enggak orang yang mau percaya sama Yesus? Saya jawab, tidak ada. Yesus itu adalah salah satu inspirasi dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu bikin aliran yang namanya ahimsa. Apa titik poin daripada ahimsa? Ahimsa titik poinnya adalah pengajaran seperti yang Yesus ajarkan, bicara soal kasih. India bisa merdeka gara-gara Mahatma Gandhi. Kapan merdekanya? Sewaktu itu Mahatma Gandhi yang sekolah dari Inggris pulang ke India, dia hari itu ingin menjadikan orang-orang India itu mengalami kasih Tuhan. Mahatma Gandhi sendiri sewaktu di Inggris kemana? Ke gereja. Tapi suatu hari ketika dia sedang mau pergi ke gereja, dia ketemu dengan orang-orang di dalam gereja, tiba-tiba bertanya, Anda siapa? Mahatma Gandhi berkata, saya Mahatma Gandhi, saya dari India. Sorry, Anda tidak layak masuk gereja di sini. Tidak layak. Mahatma Gandhi langsung berpikir, wih, kaget dia. Pengajaran Yesus hebat, pengikutnya tidak hebat. Tapi sejak hari itu Mahatma Gandhi melihat sosok Yesus, dia tetap memandang kasih Tuhan. Sehingga ketika dia kembali ke India, dia melihat kebatilan daripada orang-orang Inggris yang waktu itu menindas India. Dilawan dengan apa? Dengan kasih. Mahatma Gandhi cuma berkata kepada rakyat India, kalau Anda ingin merdeka, jangan melawan walaupun Anda dipukul. Waktu bikin demo dengan kasih, demo damai begitu, tentara-tentara Inggris marah, pakai pentungan tuh orang-orang India gebuki semua, dua. Mahatma Gandhi cuma teriak, jangan melawan, jangan melawan, jangan melawan. Singkatnya, dari tindakan damai yang penuh kasih, India merdeka. Siapa yang dilihat? Sosoknya Yesus. Nah, cara Tuhan mengantisipasi setiap penderitaan yang dialami, caranya bagaimana? Ayat 12. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi ternyata untuk menyelesaikan sebuah penderitaan kuncinya cuma satu. Pujilah Tuhan. Makanya kalau saudara dalam penderitaan, saudara masih bisa nyanyi, bukan bersungut-sungut. Saudara masih bisa berkata, puji Tuhan, haleluya.
saudara masih bisa menjadi pelayan Tuhan meskipun ada masalah. Anda bisa tampil di sini sebagai singer. Anda yang bisa jadi worship leader, Anda bisa tampil menjadi worship leader. Anda yang menjadi pelayan Tuhan dalam bentuk apapun, Anda tetap bisa melayani. Waktu Anda punya masalah, jangan terus berkata, Pak, saya libur dulu. Pak, saya pray dulu, saya enggak mau melayani. Loh, kenapa enggak mau melayani? Saya lagi banyak masalah. Artinya Anda sedang kompromi dengan setan. Kenapa kompromi dengan setan? Iya, engkau mengikuti gayanya setan. Setan kepinginnya apa? Setan menginginkan supaya engkau tidak melayani Tuhan. Hari ini Anda yang paham, saya berkata, layanilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Meskipun kau harus sakit, kau harus tergeletak, kau mungkin harus habis-habisan. Tuhan melakukan itu semuanya, Yesus melakukan itu. Makanya ayat firman Tuhan ini penting. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Secara tafsir, Yesus hari itu dalam pelayanannya dia pun menjadi WL, menjadi worship leader. Makanya lihat, kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dengan apa yang dikatakan dalam ayat 12 itu menjadi sebuah inspirasi. Inspirasinya apa? Waktu di dalam kesesakan, waktu di dalam kesusahan, tetap puji Dia. Dan saya percaya, waktu engkau mau melakukan itu semuanya, kuasa Tuhan itu akan semakin nyata. Dan tiba-tiba engkau bisa memberkati semua orang dan berkata, aku senang kamu yang dulu pernah menderita sekarang bisa menghibur aku. Itulah yang dikatakan menjadi penolong bagi orang lain. Ya biarlah perkataan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya, yuk kita bersama-sama membangun gereja Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, agar kemuliaan itu datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan memberkati kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yesus sudah memberikan contoh yang baik. Dia pernah menderita. Dan firman-Nya jelas berkata,
Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia juga dapat menolong mereka yang dicobai. Hari ini Tuhan bertanya kepada dirimu, apa penderitaanmu? Apa kesusahanmu? Itu semua untuk melatih dirimu agar engkau bisa berbagi berkat. Engkau bisa ceritakan bagaimana engkau mengatasi penderitaan, bagaimana engkau mengatasi kesulitan. Dan cerita itu disampaikan kepada orang-orang yang hari ini lemah hati. Percaya engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Bahkan ketika engkau pernah mengurus orang sakit di dalam keluargamu. Mengurus orang sakit adalah sesuatu yang berat. Engkau mungkin hari itu berkata, Tuhan, aku capek dengan segala keadaan yang aku alami. Tetapi hari ini, engkau bisa bercerita kepada sahabatmu bahwa itu bisa dilalui ketika engkau mau berdoa, ketika engkau mau datang menyembah Tuhan, ketika engkau mau untuk memuji Tuhan meskipun di dalam penderitaanmu. Percaya dan yakin bahwa segala perkara itu Tuhan yang menanggung. Segala perkara Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, amin, amin. Katakan kepada Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Amin. Engkau menyatakan bagaimana Engkau menderita berakhir dengan kemuliaan. Hari ini Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami mau lebih teliti lagi untuk menerima apa yang Kau sudah sampaikan. Sehingga kami tidak bersungut-sungut, kami tidak berputus asa, kami tidak gentar, kami tidak lagi mau mundur. Tetapi kami senantiasa maju dan bersama Tuhan kami mengalami kemenangan besar. Kami rela Tuhan Kau utus untuk menjadi penolong bagi orang lain, supaya nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan ketika nama-Mu terpuji, nama-Mu termuliakan, kami percaya kami yang melayani Tuhan, maka kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan berkati kami dan berkati kami.
Saya mengundang untuk petugas perjamuan untuk bisa tampil ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini Tuhan, di hadapan-Mu tersaji roti dan anggur. Sesuai dengan berkat perkataan firman-Mu, roti adalah lambang tubuh-Mu, anggur adalah lambang darah-Mu yang kudus. Dua unsur ini Tuhan yang menebus, dua unsur ini yang menyelamatkan kami. Hari ini kami mengingat dan kami sebentar akan menerimanya. Untuk itu Tuhan, berkati roti dan anggur perjamuan menjadi berkat, dan menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang mengalami kelelahan jasmani maupun jiwani, Tuhan beri kekuatan yang baru. Amin. Bahkan ketika kami sedang mengalami pergumulan permasalahan, Tuhan juga yang akan menolong melalui pembaharuan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani dengan berkat sepenuh yang menjadikan kami semua mengerti bahwa di dalam Tuhan ada keajaiban. Berkati sidang jemaat-Mu yang akan menerimanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima, mari saya undang kembali untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita buka terlebih dahulu untuk anggur yang sudah diterima. Bersama-sama mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, dan terima berkat firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama
mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Firman-Nya berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan mari bersama-sama angkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu semakin nyata di dalam kelemahan. Percaya bahwa kekuatan Tuhan itu menopang seluruh hidup kita. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber kekuatan hati, Tuhan tempat persembunyian, dan Tuhan adalah penolong di saat kita susah. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk penyataan yang Kau berikan kepada kami. Kami meteraikan dan kami lakukan dan kami yakin percaya Tuhan sudah menyelesaikan persoalan dalam diri kami. Terima kasih, segala hormat puji syukur kepada Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami hendak juga memberikan korban yang terbaik, persepuluhan, dan juga Tuhan ucapan syukur melalui keuangan yang akan kami berikan. Untuk itu Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati kami yang akan memberi dengan berkat limpah. Tuhan kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan, dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami berdoa sebelum kami meninggalkan tempat ini. Kami mengingat jemaat Tuhan yang sakit, Ibu Partiah, Ibu Ngatmi yang saat ini juga masih ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan dan juga menyembuhkan. Berdoa Tuhan untuk Pak Woto, Ibu Harsi. Kiranya Tuhan juga memberikan kasih karunia. Tuhan, kami bersyukur juga untuk Ibu Kartinim yang Engkau sudah sembuhkan. Kami percaya pemeliharaanmu ajaib dan pertolonganmu heran. Kami hari ini bersama-sama sidang jemaat Tuhan berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Secara khusus Tuhan, untuk mereka yang esok hari Senin mengikuti ujian umum. Kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati mereka semuanya, sehingga mereka dimampukan, mereka dipisahkan karena Tuhan yang bekerja atas mereka, dan semuanya berhasil karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk para janda, yatim piatu dan juga fakir miskin. Kiranya kasih pertolongan Tuhan yang ajaib menopang dan memberkati mereka semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.